ikhlas berbuat untuk masyarakat, ikhlas berbakti masyarakat, kerja keras, penuh integritas, membangkit batang Tarandam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunsana Ombudsman, bertemu lagi dengan podcast Ombudsman Sumatera Barat, sebuah channel YouTube yang baru digagas. Di sesi 3 hari ini kita punya tamu yang sangat spesial sekali, seorang kepala daerah yang cukup fenomenal. Kita hadirkan di dalam podcast Ombudsman dengan tema Sang Pelayan, Bapak Bupati Solo, Bapak Epi Abdi Asdah. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bapak Epi adalah sosok kepala daerah yang saat ini mungkin menjadi buah bibir bagi masyarakat dengan karakter beliau yang tegas, yang keras, dan memang itu signifikan. Yang di Ombudsman melihat penilaiannya untuk pelayanan publik itu sangat bagus sekali dan melebihi dari nilai yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira nih Pak Bupati, apa rahasia Bapak untuk memperbaiki layanan publik di Kabupaten Solok, Pak? Ya, terima kasih Yunus. Kalau kita bicara apa yang kita lakukan, saya rasa yang saya lakukan itu ibaratnya ikut hukum alam saja gitu, mengalir saja bagaimana adanya. Tetapi memang harus ada perubahan yang lain daripada yang lain yang saya lakukan. Kalau kita runut ya, bagaimana awalnya bisa terjadi seperti ini di Kabupaten Solo, itu bermula dari Ibu Iyet sendiri yang memacu dan memancing adrenalin saya waktu itu. Saya masih ingat 2 minggu saya habis dilantik, Ibu Ketua datang bersama tim Kabupaten Solo, lalu memaparkan kepada kami bagaimana situasi pelayanan masyarakat yang diberikan oleh kami pelayan ini kepada tuan kami rakyat Kabupaten Solo. Pada hari itu saya masih ingat ya, kalau dia ambil potretnya wajah saya waktu itu tuh mungkin kayak apa marahnya saya waktu mendengarnya laporan ibu itu ya. Cuman karena di depannya Ibu Ketua saya senyum, tetap senyum, tapi di dalam hati saya itu bergejolak luar biasa Ibu. Mendengarkan bahwa ada OPD saya yang dapat nilainya 8 dari 100, 17 dari 100, dan 22 dari 100. Dan menurut saya ini adalah semua hal yang tidak masuk di akal. Sebuah Kabupaten Solo yang cukup terkenal dengan alam dan pertaniannya, bahkan beras Soloknya cukup bagus. Apa yang kurang dengan kami Kabupaten Solo? Tetapi apa yang didapatkan oleh rakyat kami? Sebagai seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, saya merasa miris, tetapi saya menjadi senang. Kenapa? Berarti ada tantangan yang mesti saya lakukan. Saya merasa senang juga, saya jadi bupati pada saat daerah saya dalam keadaan terpuruk. Sehingga ada kesempatan yang diberikan Allah kepada saya untuk bisa berbuat sesuatu, sehingga masyarakat saya bisa bangkit dan masyarakat bisa merasakan bahwa keberadaan saya itu dirasakan oleh masyarakat. Saya setelah mendapatkan penilaian Ibu, 2 minggu lalu saya panggil itu dinas-dinasnya itu Ibu, khususnya Dinas Kesehatan, UKM, Pendidikan yang dapat nilainya rendah itu. Saya ajak mereka ngomong dari hati ke hati. Saya pancing emosi saya. Saya coba gali jiwa solidaritas, jiwa kecintaan mereka kepada masyarakat. Lalu saya buat, waktu itu belum fakta integritas, sebuah kesepahaman bahwa kita semua harus merubah attitude yang tidak baik. Saya yakinkan kepada mereka, gaji yang kita dapatkan itulah dari rakyat. Apa yang kita berikan kepada anak istri kita, itulah dari rakyat. Tetapi memang ya Ibu ya Bapak, tidak gampang merubah attitude yang selama ini sudah berlalu.
Tetapi alhamdulillah saya bersyukur kehadirat Allah. Di dalam doa saya, ya Allah berikan saya sesuatu, keberanian dan kesempatan agar saya bisa melakukan perubahan yang dahsyat. Karena dari dulunya, mohon maaf Yunes, terserahlah orang anggap saya apa. Saya apapun yang saya lakukan selama ini, saya nggak mau jadi yang biasa-biasa. Saya selalu pengen jadi yang luar biasa. Allah memberikan saya kesempatan, di mana ada satu kejadian, puskesmas di Tanjung Bingkung, di mana waktu itu saya dapat telepon dari kawan-kawan media, melaporkan kepada saya ada musibah insiden kejadian di mana kaca dan kantornya puskesmas UGD dipecahkan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Saya tanya kenapa? Wali Nagari telepon saya, mohon maaf Pak, pemuda masyarakat geram. Apa yang terjadi? Menurut data mereka, ada warga kecelakaan yang ada di situ. Waktu itu masih jam 4. Ya Pak Bupati, dan ini menjadi starting point Bapak. Ini trigger dan ini Bapak, memang saya sengaja. Ya. Nah, Dikenal tidak hanya di Sumatera Barat Pak, tapi Ya. di nasional Bapak dikenal. ya, Mungkin di Jakarta Bapak sudah dikenal, tapi mungkin sampai ke Papua ada seorang bupati yang memberikan treatment khusus terhadap pelayanan publik, dan itu menjadi sorotan juga bagi kami di Ombudsman ketika itu Pak. Ini bupati memiliki komitmen yang kuat, walaupun terjadi masalah pro dan kontra. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. itu udah biasa. Ya, itu luar biasa Pak, komitmen tersebut yang Bapak lakukan Pak. Jadi kejadian itu memang saya sudah pikirkan. Untuk memberikan shock terapi kepada orang yang sudah merasa nyaman di zona nyaman selama ini, itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Harus kita buktikan dulu, kalau dia tidak mengikuti seperti ini akan ada sanksi untuk mereka. Dan itu memang sudah saya pikirkan. Dan menurut saya ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan Allah kepada saya. Di situ memang saya tampil apa adanya. Saya nggak bisa membayangkan, ya, bagaimana orang sudah kadang susah seperti itu. Kalau kita ingat, saya ngomong satu, itu 10 jawaban mereka kepada saya. Dan mereka itu bahkan mengatakan menantang saya sebagai bupati. Bahwa mereka sudah sepakat untuk melakukan itu. Bahwa mereka sudah punya perjanjian. Saya tanya perjanjian dengan siapa? Kata dengan BPJS. Ada seorang dokter yang merasa dia lebih hebat daripada bupati. Saya ini dokter Pak. Macam-macam jawabannya itu. Mereka berjejer. Saya ngomong satu, mereka 10. Nah, saya dalam hati saya, ini kesempatan saya ini. Ini akan jadi pelajaran bagi yang lain semuanya. Nah, itu trigger yang saya buat. Itulah bermulanya, ya. Saya lihat dengan adanya kejadian seperti itu, ditambah lagi dengan kuatnya ajakan saya kepada sahabat-sahabat saya. Ya, saya memanggil ASN ini semua sahabat. Ya, bahkan waktu pelantikan mereka, saya buat lain daripada yang lain. Orang lain eselon 3, eselon 4, eselon 2 lantik kan pakai baju jas. Tapi saya lantik mereka dengan baju taktikal. Ya. Dengan label di sininya, Solo Super Team. Ya. Orang nggak ngerti. Ini dibilang IPR ini nyeleneh. Dia bilang ini kayak melantik Satpam Tanjung Priuk dia buat gitu. Bahkan itu ada orang yang hebat juga jabatannya di Kabupaten Solo ya. Baik Pak Bupati, semakin menarik ini Pak. Setelah itu berlanjut lagi Pak, setelah kejadian di puskesmas, lalu berapa hal yang Bapak alami bagi kami itu luar biasa. Dan saya mengalami sendiri saksi bagaimana Bapak memulai pelan-pelan dengan cara Bapak. Mungkin tidak semua kepala daerah yang mengambil langkah yang tidak populis di internalnya. Apapun terjadi masyarakat pro dan kontra. Dan mungkin Bapak yang mengetahui bagaimana sih karakter masyarakat saya ini. Dan Bapak selalu bilang, saya punya cita-cita membangkitkan Batang Tarandam. Saya dari Jakarta, saya ke daerah lagi, saya bertekad kuat. Sebenarnya pesan apa yang pengen Bapak sampaikan ke masyarakat, mungkin di Kabupaten Solo, di Sumatera Barat, dan juga saya rasa Bapak sudah dikenal nasional nih Pak, sudah juga cukup viral dengan kondisi-kondisi tertentu tersebut Pak. Tidak hanya di puskesmas, kejadian dengan mungkin DPR, yang terbaru itu Aqua kalau saya nggak salah Pak, sebuah pabrik yang cukup memviralkan juga kemana-mana. Dan pesan apa sebenarnya Pak yang pengen Bapak sampaikan? Dan saya rasa ini tidak, mungkin di Sumatera Barat masih terlalu tabu Pak. Mungkin kalau kita di Jakarta atau ini setelan yang sudah dibikin oleh sebuah pemimpin kita karakternya. Tapi di Sumatera Barat mungkin Bapak yang baru memulai yang terang-terangan terbuka ya. Dan terakhir saya lihat juga ada sampai ke ranah hukum juga gitu ya Pak ya. Ya, ini sebenarnya pesan apa yang kuat yang pengen Bapak sampaikan Pak? Begini,
Karena saya tahu itu, saya tetap on the track. Siap. Karena niat saya jelas. Lillahi ta'ala saya katakan. Saya kembali ke Solo, saya kembali ke kampung halaman saya, ikhlas ingin berbakti untuk kampung halaman saya. Dan saya ingin membuktikan kepada masyarakat semua, pulangnya saya ini betul-betul ya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ikhlas berbuat untuk masyarakat, ikhlas berbakti masyarakat, kerja keras, penuh integritas, membangkit batang Tarandam, ingin menjadikan Solo yang terbaik di Sumatera Barat yang kita cintai ini. Ini cita-cita dari kami semua. Baik, Begitu, Pak Yunis. Pak Bupati, Bapak selalu pesan yang Bapak tampilkan itu sosok leadership yang kuat dan berkarakter. Mungkin ada ibarat yang mengatakan ikan segar itu atau ikan busuk itu berasal dilihat dari kepalanya dulu. Kepalanya busuk, busuklah ke bawahnya. Dan selalu ketika saya bertemu dengan Bapak, itu selalu Bapak jadikan mungkin sebagai quote atau sebagai pengantar bagi birokrasi yang ada di Kabupaten Solo. Menarik sangat Bapak, dan kami mengucapkan dari Ombudsman dalam podcast ini, ucapan selamat tahun ini Kabupaten Solo mendapat predikat kualitas tertinggi nomor 1 di Sumatera Barat untuk tingkat kabupaten. Dan nilai tersebut ternyata mengalahkan nilai provinsi, Pak. Ya. Di provinsi itu nilainya 82, sedangkan Kabupaten Solo itu nilainya 88. Nampak peningkatan dari 2016-17 dulu masih merah, 2021 kemarin masuk kuning, tahun ini dibuktikan signifikan di luar penghargaan-penghargaan lain yang mungkin yang telah Bapak terima. Itu sangat luar biasa, kami berikan salut dan apresiasi kepada Bapak. Tapi mungkin satu hal yang pengen yang belum diketahui masyarakat, Pak, khususnya Sumatera Barat. Pak Epi Abdi secara pribadi dia sukses. Siapa yang tidak tahu Cinangke ya, Pak? Pengalaman saya ketika mungkin dulu Bapak ketemu dengan pimpinan, beliau mengatakan, itu jam di Indonesia cuma 5 orang yang punya. Saya tidak sebutkan lagi yang mana-mana. Apa yang belum kami ketahui dari Bapak, sisi-sisi mungkin selain Bapak dulu juga sebagai pelaut ya Pak, pelaut dan lalu di legislatif, sekarang jadi bupati. Apa Pak? Sisi-sisi yang sisi lain yang belum kami ketahui, yang sudah mungkin kami tampak Pak Epi keras, ada yang mengatakan kalau saya Pak Epi itu asik kok, orang spontan dan apa adanya. Mungkin ada hal lain yang mungkin yang belum ditahu oleh masyarakat di Sumatera Barat atau di Kabupaten Solo, Pak. Silakan Pak. Ya, Yunes, begini ya. Pesan saya kepada masyarakat, jangan menilai orang itu dari kulitnya. Nggak gampang untuk menilai seseorang itu. Ya. Air beriak itu tanda tak dalam. Ya. Air tenang menghanyutkan. Tenang-tenang bisa bikin kita tenggelam. Karakter saya ini apa adanya. Saya tumbuh dari keluarga yang kurang beruntung. Alamlah yang membentuk diri saya seperti itu. Di sekolah saya tidak cerdas, saya tidak pintar, biasa-biasa saja. Di mana-mana saya biasa saja. Saya hanya punya satu keinginan agar bisa berbuat baik kepada orang lain. Karena menurut saya akan bahagia sekali apabila saya lihat orang lain itu bisa bahagia gara-gara saya. Saya nggak pernah mau melihat orang itu menderita gara-gara saya. Kalau Yunis ngelihat saya itu senyum-senyum tadi, itu bukan untuk diri saya. Karena yang menilai ini adalah orang lain. Saya senang berarti ya dari penilaian ombudsman ini yang diwawancarai adalah rakyat saya. Alhamdulillah rakyat saya yang sudah merasa lebih enak di bawah pemimpinan saya ini. Itu yang menyebabkan saya itu senang begitu. Ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Saya juga sama dengan pikiran beliau. Maju mundurnya sebuah daerah tergantung kepada pimpinannya. Yang dipilih rakyat itu adalah kepala daerahnya, bukan ASN ini. Dan itu yang saya camkan kepada seluruh sahabat-sahabat saya ini. Saya katakan kepada sahabat saya semua, maju mundurnya Kabupaten Solo ini tergantung kepada saya. Rakyat itu mengharapkan kepada saya. Sahabat semuanya adalah membantu saya agar bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya buka, saya dialog dari hati ke hati dengan mereka semua. Alhamdulillah. Walaupun awalnya mereka mengatakan saya begini, sekarang semuanya kompak dengan saya. Dengan baju Solo Super Team, Yunes, Ibu Ombudsman boleh tanya kepada seluruh wali nagari, seluruh masyarakat, bagaimana apa yang terjadi dengan Solo saat ini. Bahkan, Allahu alam apakah mereka itu pura-pura? Semua orang menginginkan Solo itu saya maju lagi, tapi saya katakan tidak. Kenapa? Saya nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Iya. Ya kan? Jadi saya senangnya ya bahwa cita-cita saya itu bisa tercapai dan juga saya yakin ya
Besok kalau Yunes, Ibu, Bapak datang ke Solo, coba lihat bagaimana perkembangan Solo. Insya Allah banyak program-program penghargaan yang sudah kami dapatkan. Stunting terbesar dulu 40%. Sekarang stunting kita turun menurut Kementerian Kesehatan jadi 24%. Bahkan menurut data kami cuma 16% kami stuntingnya. Berdasarkan hasil by name by address, 16%. Tetapi karena survei Departemen Kesehatan berdasarkan survei 24%. Apa turunnya sudah 16%. Dan kami juga dapat penghargaan dari BI Perwakilan Sumatera Barat. Kami termasuk salah seorang kabupaten yang inovatif untuk UKM. Sekarang UKM kami bertumbuh dan berkembang. Insya Allah 2023 ini Solo akan menjadi sebuah daerah wisata yang jadi tujuan wisata untuk masyarakat Sumatera Baratnya. Banyak perkembangan. Bahkan ada petani kami sekarang nggak mau lagi mikirin bawang, mereka mikirin wisata sekarang. Pembicaraan wisata. Ini yang saya ajak masyarakat saya, karena kebetulan saya juga pedagang ya. Jadi pemikiran saya itu adalah bagaimana untuk entrepreneur ini. Sesuai juga dengan sabda Rasulullah bahwa sesungguhnya peredaran ekonomi itu melalui 90% melalui perdagangan. Nah, itu yang akan kami terapkan di Kabupaten Solo. Ya. Baik Pak Bupati, menarik yang Bapak sampaikan, komitmen besar. Kami berharap juga, walaupun saya bukan orang Solo Pak, saya orang Dare, berharap ada legacy dan kepemimpinan Bapak ini bisa diteruskan kepada anak muda kita di kedepannya Pak. Mungkin tidak hanya untuk di Sumatera Barat, tapi bisa di kancah nasional nanti ada suksesor penerus seperti Bapak Epi, Bapak Bupati. Gitu Dunsana podcast diskusi kita Sang Pelayan dengan Pak Bupati. Kita ucapkan lagi selamat atas peraihan penghargaan Kabupaten Solo terhadap standar pelayanan publik dan perbaikan-perbaikan yang ada. Sebelum saya tutup Sang Pelayan ini, podcast Ombudsman Sumatera Barat, kita minta dulu closing statement Pak Epi, mungkin juga untuk masyarakat di Kabupaten Solo ataupun juga untuk masyarakat di Sumatera Barat. Silakan Pak. Terima kasih Yunes atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang menjadi Solo Super Team. Teruslah lanjutkan apa yang sudah kita mulai. Yakinlah cita-cita kita akan bisa tercapai, bahwa Solo harus menjadi yang terbaik di Sumatera Barat, bahkan jika perlu untuk Indonesia. Bukan hanya sekadar ombudsman-nya, tetapi ekonominya, agamanya, pendidikannya, itu target saya. Solo harus menjadi daerah yang luar biasa. Saya tidak pernah mau menjadi orang yang biasa. Target saya, Solo harus menjadi daerah fenomenal yang perkembangannya sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Solo Super Team. Jayalah Solo, banggalah jadi ASN di Kabupaten Solo. Target kami, insya Allah dengan penuh semangat, spirit fighting yang tinggi, kami semuanya ASN ini siap berjibaku membangun kampung halaman kami. Sekali lagi, terima kasih untuk rakyat Solo, terima kasih untuk ASN, bersama kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Dunsana Ombudsman, itulah Sang Pelayan dengan sesi Pak Bupati Solo, Pak Epi Abdiasda, yang sangat bersemangat dan menyala dan membara, dan ini membuat kita anak muda khususnya yang akan memperhatikan layanan publik yang ada di sekitar tetap selalu mengawasi dan melaporkannya ke instansi dan ke Ombudsman. Oke, terima kasih untuk penutup. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Satu detik aja, mohon maaf. Saya rasa seluruh masyarakat yang pernah mengenal nomor saya, nomor saya tidak pernah berubah semenjak saya dari tahun 2000. Mungkin bisa disampaikan Pak Bupati berapa nomornya Pak? Dan kepada masyarakat saya yang sudah tahu nomor saya, alhamdulillah, dan sudah hampir tiap hari memberikan laporan kepada saya, insya Allah saya jamin setiap laporan mereka itu pasti saya tindak lanjuti. Bagi masyarakat yang belum, jangan sungkan-sungkan melaporkan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh kami sesama sahabat ini, karena kami memang tidak sempurna, mungkin karena kekilapan, tetapi kalau ada, laporkan kepada saya. Nomor saya hanya ada satu. Siapa yang ingin mencatat, silahkan. 0811, saya ulang, 0811 89 60 70.
6070. Ini nomor saya satu-satunya. Ya, dan saya terbuka untuk rakyat saya. HP selalu saya pegang. Kecuali sekarang lagi kayaknya nggak boleh pegang HP Siap. katanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Saya nanti mungkin kalau nanti podcast ini karena ini off air Bapak, Ya. nanti kami akan publish. Semoga nanti tidak hanya masyarakat Solo yang mengadu ke Bapak. Ya. Ada fenomena lain masyarakat kita sekarang Pak, khususnya netizen, dia melapor kepada pejabat atau pimpinan kepala daerah, padahal bukan di daerah dia Pak. Itu ada trennya. Ya. Benarnya dia beradanya mungkin di Solo, lalu dia melaporkannya ke Karawang, ke Ya. Bekasi, ke Bandung. Itu ada fenomenal. Mungkin nanti itu akan terjadi di Sumatera Barat. Dia masyarakat Bukit Tinggi, keluhan dan masalahnya ada di Bukit Tinggi, tapi yang dilaporkan kepada Pak Bupati. Ya. Itu Allah alam kita nggak tahu ke depannya. Insya Allah Pak. selagi kita bisa berbuat untuk siapa saja, untuk rakyat kita ikhlas untuk melakukan itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ya. Bupati. Salam Oke. sehat Pak, salam untuk keluarga. Semoga Solo semakin berjaya. Amin. Sesuai dengan lagunya Bare Solo, Bare Pak. Solo, iya. Semakin baik ke depannya. Saya tutup saja sang pelayan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.